Halo guys, kembali lagi dengan saya Erin Talo. Pada video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Alphonse. Bapak Alphonse adalah salah satu musisi dari Belu. Karya-karyanya itu ada lagu gereja yang menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Kemak. Halo Bapak, bisakah Bapak menceritakan pengalaman Bapak atau awal mula Bapak mulai menyukai musik sampai membuat karya sendiri? Bisa. Jadi musik itu indah. Oleh karena itu Bapak suka musik dari kecil. Musik bisa mengubah seseorang yang sedih menjadi senang. Musik juga bisa mengantar orang untuk menghayati hidupnya sendiri. Kalau dia susah, dia senang, dia nikmati lewat musik. Oleh karena itu, setiap orang yang suka musik, pasti dia akan berbuat sesuatu di dalam musik itu lewat syairnya. Jadi berdasarkan pengalaman, bahwa musik itu indah, memang betul-betul indah. Tetapi musik itu juga kadang-kadang yang tidak suka, itu tidak mengatakan bahwa itu indah. Semua tergantung daripada pribadi seseorang, pribadi masing-masing indahnya. Tapi musik itu memang betul-betul indah, karena keindahan itulah dia sebagai satu seni yang membawakan setiap orang bisa damai, bisa sayang, bisa cinta, dan sebagainya itu lewat musik. Jadi seseorang bisa mengungkapkan perasaannya itu bisa lewat lagu, syair lagunya itu. Jadi berdasarkan pengalaman itu, maka Bapak dari kecil sudah suka musik memang. Karena musik itu indah dan bagus. 5. Bapak juga coba-coba mencoret, membuat sebuah lagu gereja. Karena menurut Bapak bahwa musik itu indah dan kita bisa tuangkan kita punya isi hati lewat lagu itu. Memang betul musik itu indah, maka saat itu Bapak juga coba mencoret, menggaris bawakan sebuah lagu itu dengan judul Oh My Mama. Bisakah Bapak menceritakan sedikit tentang lagu yang Bapak ciptakan itu? Ya, lagu yang Bapak ciptakan itu lagu gereja. Jadi Bapak buat dalam membuat sebuah lagu itu yang paling penting itu adalah judulnya, judul lagu. Sesudah judul lagu kita buat notasi, baru kita masuk syairnya. Jadi kita pasang syairnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi berdasarkan itu maka sebuah lagu itu bisa sempurna apabila dipelajari dan dihayati dia punya syairnya. Jadi kita masukkan syairnya itu kita lihat kira-kira ini lagu apa. Kalau gereja punya mau pembukaan kah, Kyrie kah, Gloria kah, kemuliaan, credo. Nah, kita tergantung lihat lagu ini kita mau buat lagu apa. Jadi kalau kita buat lagu itu sebuah lagu pembukaan, maka kita butuhkan syairnya itu ya ajakan. Jadi kalau kita mau buat lagu kiri ya itu baca ampungan. Jadi itulah syair-syair kita buat notasi harus baru masukkan syair. Jadi berdasarkan pengalaman itu maka segala sesuatu itu bisa buat jadi. Kalau tanpa pengalaman juga tidak bisa. Karena musik itu indah. Jadi orang yang seni musik itu dia duduk ketuk tangan saja dia sudah tahu bahwa ini. Dia dalam membuat sebuah lagu, khususnya lagu gereja itu yang paling penting itu
iramanya, garis-garis birama. Jadi yang menentukan birama itu kan garis birama. Jadi dia garis birama itu sudah pasti bahwa menentukan bahwa ini birama, lagu ini biramanya ini, masuk pada ketukan ini, yang keempat kah, pertama kah. Jadi garis birama menentukan. Tadi kan Bapak membuat sebuah karya judulnya Omai Mamu dari bahasa Kema. Bisakah Bapak menceritakan arti dari lagu tersebut? Jadi Omai Mamu artinya ajakan, datang semua, mari kita sujud sembah kepada Yesus Kristus, anak Allah yang baru lahir di kandang Betlehem. Dia punya syair, dia artinya begitu saja. Dia hanya mengajak seluruh umat untuk datang sujud sembah kepada Yesus Kristus, anak Allah yang lahir di kandang Betlehem, di tanah di kandang Betlehem. Kendala apa yang Bapak miliki ketika Bapak membuat karya tersebut? Ada kendalanya, ada, karena segala sesuatu yang kita buat pasti ada negatifnya, ada positifnya, pasti ada. Segala sesuatu yang kita buat tidak ada positif semua, tidak ada negatif semua. Kendalanya itu nada, tergantung notasinya. Jadi notasi itu juga satu kendala. Kita buat satu notasi, kalau rapat-rapat semua, itu kehabisan napas nanti. Jadi atur bagaimana sehingga dia nadanya, notasinya itu tidak terlalu rapat, dia sedang-sedang saja. Itu kendalanya di situ. Jadi atur bagaimana sehingga notasinya itu tidak boleh rapat terlalu rapat. Apa harapan Bapak terhadap pengalaman yang tadi Bapak ceritakan? Dari pengalaman yang tadi Bapak ceritakan itu, harapan Bapak itu supaya mempunyai generasi penerus, sehingga anak cucu, anak bangsa ini bisa mencintai musik dan bisa berkarya lewat musik, karena musik itu adalah sesuatu ungkapan melalui musik itu benci, sayang, cinta bisa ungkapan lewat musik. Oleh karena itu harapan Bapak, mudah-mudahan anak cucu bisa sebagai generasi penerus bisa belajar lebih mendalam sehingga bisa mempelajari segi musiknya lebih dalam lagi. Wah, mulia sekali harapan Bapak ini. Lalu, apa yang Bapak sukai atau anggap indah dalam sebuah karya musik? Yang dianggap indah itu syairnya, notasinya, termasuk ekspresi dan penghayatan di dalam. Jika seorang melakukan bernyanyi, maka yang paling indah itu adalah penghayatan, penjiwaan di dalam sebuah lagu itu. Sehingga lagu itu yang sebenarnya mau bawa kita kemana, penjiwaan dan penghayatan itu harus betul-betul full dan fokus pada itu. Sehingga yang indah dan bagus itu di situ, penghayatan dan penjiwaan. Lalu menurut Bapak, kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya yang estetis atau indah? Kriteria kalau dalam satu kriteria musik, ya paling tidak dari kriteria itu ada kriteria syairnya, ada notasinya. Jadi disitulah kriteria penilaiannya di situ. Yang seperti tadi kalau dalam pembawaan sebuah lagu itu ada penghayatan, penjiwaan, dan dia punya emosional dalam pembawaan yang paling penting.
aspek yang tidak Bapak sukai atau kurang Bapak nikmati dalam sebuah karya musik? Pasti ada saja, tidak ada semuanya baik. Baik-baiknya sebuah musik pasti ada kelemahan. Dan oleh karena itu, yang paling Bapak tidak sukai itu jika di dalam sebuah lagu itu ada nada-nada setengah, jadi ada nada-nada rapat dalam sebuah lagu itu. Itulah ada lagu nada-nada yang sayangnya terlalu rapat, notasinya rapat, ada rapat setengah-setengah di situ, karena kita dalam pernapasan kalau tidak atur baik-baik maka itu setengah mati. Jadi itu diatur, kalau lagu itu diatur, notasinya rapat-rapat, disitulah kadang-kadang saya kurang suka notasinya. Dan notasi itu diatur sehingga dia pas, tidak boleh rapat terlalu macam lagu-lagu berat. Lalu, apa pengaruh musik yang Bapak rasakan secara emosional? Pengaruh musik secara emosional tadi, musik itu bisa merubah setiap perasaan setiap insan untuk jadi gembira, juga jadi sedih. Itulah musik. Jadi jangan adanya musik juga bisa buat orang sedih, bisa buat orang gembira. Itulah yang dikatakan keindahan musik itu di situ. Jadi setiap orang bisa ekspresikan dirinya lewat musik, baik mau sedih maupun gembira. Apakah Bapak memiliki strategi khusus dalam melibatkan diri dengan sebuah karya? Jelas kalau melalui pendidikan ya jelas ada strategi khusus. Bagi kami yang hanya belajar lewat pengalaman ini tidak terlalu istimewa strategi khusus. Kami yang penting bahwa syair lagu dan notasinya itu pas, notasi dan syair lagu itu pas. Jadi tidak punya strategi khusus untuk kami membuat sebuah lagu. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Jadi memahami dalam konteks mengalami musik, semua musik itu harus dipahami. Lalu penghayatan, penjiwaan, disitulah musik itu dialami. Jadi musik itu kalau hanya musik saja tidak bisa. Di dalam musik itu ada penghayatannya, ada penjiwaannya. Jadi itulah setiap orang yang membawa sebuah musik itu dia harus mengalami penghayatan, emosionalnya, penjiwaannya. Disitulah mengalami sebuah musik. Oh ini musik ini betul-betul indah. Jadi itulah memahami dalam konteks mengalami musik itu begitu. Jadi seorang yang terjun dalam dunia musik, dia harus punya penghayatan di dalam sebuah musik, penjiwaan di dalam sebuah musik, emosional di dalam sebuah musik. Jadi itu semua itu kalau orang terlibat dalam musik itu dia harus mengalami itu. Itu dalam memahami musik itu begitu. Apakah Bapak memiliki asosiasi tertentu atau kenangan, gambaran atau ide saat mendengarkan musik? Ya ada ya. Kalau orang berjuang musik punya pandangan sendiri. Kadang orang itu bisa goyang tangan sendiri, kadang orang bisa goyang dalam hati, bisa buat gerakan-gerakan yang betul-betul orang lain tidak pahami tapi dia pahami. Jadi itu jika orang itu memahami musik betul-betul, musik bunyi saja orang sudah tahu oh ini begini. Jadi siapa saja yang menyanyi, yang penting dia punya karakter sendiri. Orang sudah tahu oh ini dia menyanyi, oh ini dia menyanyi.
Nah, ini dia main musik. Dari situ kan semua musik itu tidak sama. Ada karakter musik, ada rocknya, ada musik gereja, musik pop, musik dangdut, musik klasik, ada banyak musik. Jadi dengan adanya banyak musik ini di dalam itu ada keindahan semua. Hanya tergantung orang yang mendengar. Ada orang-orang tertentu yang betul tidak suka musik. Tidak semua orang ini semuanya suka musik. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak suka musik. Apakah musik menginspirasi Bapak? Jelas musik itu menginspirasi. Kalau pribadi saya jelas menginspirasi karena memang menurut Bapak itu musik itu indah, musik itu estetis, musik itu sebuah karya yang betul-betul mengagumkan. Karena dengan musik itu yang sedih bisa jadi senang, yang senang juga bisa sedih jika sayapnya yang melantunkan sayapnya itu betul-betul sedih, ya betul-betul dia tuh penjiwaannya dia bisa dapat, dia bisa sedih. Kalau musik itu ini ya penjiwaannya dia bisa gembira, dia emosionalnya bisa muncul. Jadi setiap musik itu orang bisa sedih, orang bisa gembira, tergantung setiap insan. Dapatkah Bapak menggambarkan apa yang Bapak alami secara fisik saat mendengarkan musik? Kalau mendengar musik, kalau menurut Bapak ya, kalau Bapak ini suka musik, kadang fisik kita secara normal itu bisa itu macam tadi Bapak katakan, bisa gerak badan, gerak tubuh bisa. Kayak kita orang Timur nih, kayak itu musik itu ada orang goyang dansa sendiri itu ada. Dan di mana-mana itu kalau yang itu dia penggemar musik ya kadang-kadang bisa musik bunyi di mana dia sini bisa goyang sendiri. Menurut Bapak, apa perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer dan musik klasik romantis? Menurut Bapak perbedaannya tipis. Musik klasik kontemporer itu musik dulu yang berintegrasi dengan dunia sekarang, gabungan kontemporer. Jadi musik dulu disandingkan dengan musik sekarang. Kalau yang tadi satu apa musik apa? Musik klasik romantis. Nah, musik klasik romantis sekali ya anak-anak muda yang sekarang membuat syairnya sudah lebih indah daripada musik klasik kontemporer itu. Jadi itu tergantung anak-anak sekarang kan dia buat lagu-lagu itu berdasarkan zaman waktu sekarang. Sejauh ini, apakah ada hal yang belum dibahas? Yang belum Bapak omong? Bicarakan. Ya ada saja ya. Kita kalau yang belum dibahas macam kita berbicara musik itu seni sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Jadi indah bagi setiap orang yang betul-betul mempunyai hobi, mempunyai minat di situ. Dari dalam
bermusik itu bukan berarti hanya asal bermusik saja, tidak. Dia sesuai dengan dia punya hati nurani, dia membuat sesuatu, bisa buat orang gembira, bisa buat orang senang lewat musik. Jadi yang sebenarnya itu orang yang berkarya dalam musik itu dia punya pahalanya besar karena dia itu bisa menghibur orang. Dari segi situ dia bisa membuat banyak orang senang, oleh karena dia bisa dapat pahala. Apalagi dia buat, menurut kita orang Katolik, dia ciptakan lagu-lagu gereja yang sayangnya lantunannya itu memuji, mengajak semua umat untuk bersyukur dan berterima kasih di dalam gereja. Tetapi menurut Bapak, apa penting dan krusial terkait mendengarkan musik? Itu mendengarkan musik penting karena itu hal-hal yang betul-betul yang paling penting menurut orang yang suka musik, karena dengan musik itu sendiri orang bisa, ada yang bisa senang, ada yang sakit bisa sembuh lewat musik, ada, karena tergantung syairnya, lantunan syairnya. Tapi ada yang tidak suka, tergantung setiap insan, setiap manusia yang dia entah dia suka atau tidak musik. Kalau memang dia suka, ya dia bisa gembira, dia bisa sembuh juga dari sakit. Oke, baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, bisakah Bapak menyanyikan karya Bapak di sini? Bisa. Ini lagu ini Bapak ciptakan di tahun 2005 berdasarkan pengalaman Bapak buat dengan judul Omai Mamu. Lagu ini lagu gereja, bisa ditempatkan di pos pembukaan, juga bisa di komunio. Dari Bapak menyanyi. Oh 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 my mamu. Oh 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 my mamu. Mai te anu hamanu. Puri nai maro makana mani de santa. Urania rae oh 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 mai mamu. Oh 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 mai mamu. Oh 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 mai mamu. Mai te anu adora. Urinai maru makanan mami santa. Urani arae Bethlehem. Oh 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 mai mamu. Oke, terima kasih Bapak. Tapi sebelum menutup ini semua, ada satu pertanyaan lagi. Bisakah Bapak menjelaskan sekali lagi arti dari lagu ini? Nah, jadi lagu ini mempunyai sebuah arti. Ini kata ajakan kepada seluruh umat untuk datang ke gereja, untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan, sembah kepada
Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di kandang Betlehem, di Betlehem. Jadi itu hanya ajakan saja kepada semua umat untuk datang sembah sujud, untuk datang dan nyanyi dan bersujud kepada Yesus Kristus yang lahir di kandang Betlehem. Jadi dia bisa ditempatkan pada pembukaan, juga bisa ditempatkan pada komuni. Dia bisa di lagu pembukaan, lebih pas dia di lagu pembukaan. Jadi mengajak semua umat untuk datang sembah sujud kepada Yesus yang baru lahir di kandang Betlehem. Seluruh umat Allah. Begitu. Datang sembah sujud, datang bernyanyi, berdoa, bersyukur karena Yesus sudah lahir di kandang Betlehem. Jadi itu dia artinya begitu. Baik, terima kasih Bapak.